Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Karena banyaknya permintaan dari Anda untuk kami membahas seri yang lama dengan seri yang baru. Untuk itu kami buatkan saja langsung Freak 4 versus Freak 5 dan KD 15 dengan KD 16. Yuk, sekarang kita bahas dari KD dulu karena ini merupakan sepatu yang lebih mahal ketimbang Freak. Dia itu jajarannya Nike itu LeBron James, kemudian Kevin Durant, baru Giannis Antetokounmpo. Jadi sebaiknya kita bahas KD 15 dibandingkan dengan KD 16, mana yang kami pilih. Yang pertama soal desain dan detail. Saya suka keduanya dan ini potongannya mirip-mirip. Tampilannya juga sama-sama bagus. Dan buat Anda yang suka berpergian menggunakan sepatu basket, pilihan sepatu pendek seperti KD ini mungkin salah satu pilihan Anda. Oke, untuk bicara desain saya lebih suka KD 16 karena secara keseluruhan bahannya lebih berkualitas, pengerjaannya saya lihat lebih rapi dan juga dia tampak lebih premium. Jadi dengan harga yang cukup mahal, Anda tentu membutuhkan sepatu yang tampilannya lebih bagus dan KD 16 tersebut adalah salah satu yang paling oke. Lanjut ke traksi. Keduanya memiliki traksi yang polanya berbeda, tapi kualitasnya sebenarnya sama. Nah, keunggulan KD 15 ini adalah dia banyak outsole XDR yang masuk pasar Indonesia. Jadi tentunya buat Anda yang mainnya di indoor maupun outdoor, pilihan tersebut sangat bijak. Nah, kemudian KD 16 banyak yang hadir dengan outsole translucent, walaupun yang kami review juga sudah XDR. Secara keseluruhan, saya suka desainnya ataupun patternnya dari KD 16. Oke, untuk pengereman karena sama saja, dan untuk kualitas traksi, keawetan mungkin KD 15 sedikit lebih awet, tapi karena memiliki pattern yang bagus dan dia juga punya pengereman ke samping yang lebih perfect, saya memilih KD. Lanjut ke bantalan, ini adalah settingan yang berbeda. Kalau Anda sudah suka dengan KD 15, coba aja beli KD 16 karena rasanya berbeda. Anda juga bisa langsung coba di toko, misalnya ingat-ingat KD 15 Anda yang air strobel itu biasanya terasa langsung empuk di bawah kaki Anda. Sementara KD 16 ini di bagian depannya berbeda, dia pakai zoom unit dan itu memang terasa lebih bouncy, walaupun banyak yang mengatakan bahwa KD 15 terasa lebih empuk. Saya setuju KD 15 terasa lebih empuk, oleh sebab itu saya pilih KD 15 untuk bantalan. Berlanjut ke bahan atas, ini dia yang saya bilang tadi kalau KD 16 ini memiliki bahan atas yang tampak lebih premium. Kemudian dia containmentnya juga terlihat lebih berkelas dengan pengerjaan yang lebih rapi. KD 15 itu juga mirip dan keduanya sepatu berpotongan pendek, jadi mungkin kerusakan terjadi di collar ataupun di upper bagian samping-samping depan. Lalu kalau bicara lidah dan pergelangan itu mirip banget. KD 16 mungkin sedikit lebih bagus untuk kuncian tumitnya, jadi saya pilih KD 16. Nah, sekarang ngomongin soal fit. Anda mungkin ingat kalau kakinya Kevin Durant itu panjang, dan kalau sudah dibuatkan sepatu yang khusus dia, sebagian besar kaki orang Indonesia saya prediksi tidak cocok karena biasanya kaki orang Indonesia itu agak lebar. Sebagian besar memilih upsize untuk sepatu ini karena memang agak ramping, tapi kalau Anda memang sudah terbiasa menggunakan sepatu KD ini, fitnya saya sarankan upsize tengah aja, ataupun yang kakinya ramping bisa mencoba dengan true to size. Untuk fit sendiri saya lebih suka KD 16 karena terasa membungkus kaki dengan lebih baik.
Lalu soal kuncian, sepatu ini mirip banget sebenarnya, tapi KD16 ternyata lebih lengkap karena dia ada TPO plastik yang menjulang di bagian samping. Itu ngaruh banget tuh. Kalau Anda ingat KD11, KD12 itu terasa over fleksibel, jadi kalau Anda ngerem ke samping itu biasanya kaki mudah banget geser keluar. Tapi kalau untuk KD16 ini lebih bagus dan impact protectionnya juga tetap bagus. Jadi untuk kuncian saya lebih suka KD16 ketimbang KD15. Nah, yang terakhir soal harga. Kalau Anda mencari KD15 sekarang, tentu harganya sudah jauh lebih murah. Anda bisa langsung cek aja ke headshoes.store untuk melihat KD15 yang dijual di bawah harga retail. Tapi untuk KD16 ini harganya mahal dan retailnya di pasar Indonesia juga kurang terjangkau. Apalagi buat Anda yang ingin mencari warna-warna unik yang nggak rilis di Indonesia, tentu Anda harus mengeluarkan kocek yang lebih mahal lagi. Oke, untuk harga saya pilih KD15 dengan harga yang lebih terjangkau. Overall, KD16 ini merupakan penyempurnaan dari KD15. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda sudah sesuai dengan KD15 ataupun sebelumnya juga sudah menggunakan KD-KD yang lain. Sebaiknya Anda mencoba KD16 karena ini sepatu yang upgrade dan menurut kami mendapat peningkatan yang cukup oke. Secara keseluruhan untuk versi di kelas KD ini, kami pilih KD16. Lanjut untuk bahasan Freak 4 melawan Freak 5. Secara desain dan detail, saya lebih menyukai Freak 5 karena kalau Anda lihat itu dari boxnya lebih bagus, kemudian Anda lihat detail-detailnya juga tampak lebih menarik. Pilihan warnanya saat ini juga sudah nongol yang bagus-bagus. Tentu kedepannya juga akan ada yang lebih outstanding lagi. Jadi untuk kategori satu ini kami pilih Freak 5. Lanjut soal traksi. Kalau traksi udah jelas, kami pilih Freak 5 karena patternnya lebih bagus, lebih lengkap, dan juga lebih awet. Kalau Freak 4 itu di pasar Indonesia bahkan banyak yang belum XDR. Jadi kurang sesuai dengan karakter di Indonesia yang banyakkan 8 outdoor ketimbang 8 indoor. Untuk traksi langsung aja Freak 5. Lalu untuk bantalan, nah ini nih banyak yang pro dan kontra untuk penerapan yang terbaru. Kalau saya pribadi, saya lebih suka Freak 4 karena nggak tahu kenapa ini sepatu dari awal selain empuk, dia bagian depannya itu bouncy-nya enak. Gak berlebihan seperti Air Jordan 37, tapi cukup aja. Impact protection-nya juga bagus dan saya benar-benar suka dengan sepatu yang karakternya seperti itu. Kalau Freak 5 itu lebih ke stabil karena dia menghilangkan 2 buah pot di bagian depan dan menggantikannya dengan yang lebih flat dan tertanam di bagian tengah. Untuk bantalan, sorry, saya suka Freak 4. Berlanjut ke bahan atas. Nah, ini ada yang saya suka dan ada yang saya kurang suka sebenarnya di keduanya. Tapi secara keseluruhan saya lebih memilih Freak 4. Karena yang pertama, dia bahan atasnya tipis, fleksibel, kemudian dia punya ventilasi yang banyak dan punya colorway juga yang udah menarik-menarik banget. Sementara Freak 5 ini mendapatkan tambahan bahan seperti kulit sintetis, tapi kalau saya lihat-lihat tidak terlalu menarik ataupun tidak terlihat seperti sepatu mahal. Jadi secara keseluruhan dengan harga yang sedikit lebih mahal, kualitas bahan atasnya tidak lebih baik dari Freak 4.
Ngomong-ngomong soal fit dari sepatu ini, jelas ya, saya lebih suka Freak 4 karena karakternya lebih sesuai dengan karakter kaki orang Indonesia, terutama kaki saya karena saya mencoba. Nah, sepatu ini kalau yang Freak 4 itu karakternya lebih lebar dan di bagian depannya itu dia lebih terasa nyaman. Kalau Freak 5 itu terasa sempit seperti Freak 3 ataupun Freak 2 dan tentunya butuh waktu break-in yang lumayan lama untuk lebih nyaman digunakan. Oke, langsung aja. Berarti saya suka Freak 4. Membahas soal kuncian ini ada perbedaan yang drastis banget. Karena menurut kami, kuncian di Freak 4 itu agak kurang. Dia over fleksibel untuk ukuran sepatu yang Anda lihat permainan Giannis seperti itu. Dan Freak 5 ini ternyata lebih mengunci kaki dengan baik di pergelangan, di bagian tengah, bahkan di bagian depan itu dengan banyaknya containment membuat kaki lebih terbungkus rapi dan aman. Oke, untuk kuncian jelas saya lebih suka yang lebih stabil yaitu Freak 5. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal harga, ini keduanya mirip banget kecuali Anda ingin membeli sepatu second. Tentu Freak 4 sekarang lebih murah. Lagi-lagi lihat di headshoes.store. Tapi kalau saat ini ada kedua sepatu dengan kondisi baru dan dijual dengan harga yang sama, tentu saya akan memilih Freak 5 karena selain lebih update, dia juga tampak lebih keren. Oke, jadi untuk harga saya pilih Freak 5. Oke, jadi penilaian ini menurut pandangan saya sebagai reviewer yang sudah mencoba keduanya. Jadi mungkin aja penilaian saya berbeda dengan Anda karena karakter kaki kita berbeda ataupun selera dan gaya bermain kita juga berbeda. Untuk Freak ini unggul Freak 5 sedikit, tapi kalau Anda suka bantalan yang lebih empuk dan bahan atas yang lebih fleksibel, saya sarankan cari aja Freak 4. Oke, jadi itu aja konten versus kali ini. Anda yang ingin request versus apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa klik like buat Anda yang menyukai video ini dan sebarkan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.